Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 1, subtema 1 pada pembelajaran kelima. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 1. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 1 subtema 1 pada pembelajaran kelima halaman 41. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya. Kelinci bergerak lincah, berlari dan meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Selanjutnya amati kedua hewan di atas. Kemudian pada halaman 42 temukan perbedaannya. Jawab, karakteristik kelinci: 1. Vertebrata atau bertulang belakang. 2. Gerakannya lincah dan cepat. 3. Berpindah tempat dengan berlari, berjalan, dan meloncat. 4. Tubuh kelinci dipenuhi dengan bulu. 5. Berkembang biak dengan beranak atau melahirkan. Sedangkan karakteristik siput: 1. Avertebrata atau tidak bertulang belakang. 2. Gerakannya lambat. 3. Berpindah tempat seolah-olah merayap. 4. Tubuh siput dilindungi cangkang yang keras. 5. Berkembang biak dengan cara bertelur. Ayo mengamati halaman 43. Di sekitarmu pastinya banyak sekali jenis hewan avertebrata. Bersama temanmu amati hewan-hewan tersebut dan identifikasikan organ geraknya. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Di sini kakak akan memberikan contohnya. Nomor 1, nama hewan belalang. Nama organ gerak kaki dan sayap. Fungsinya, fungsi utama kaki pada belalang adalah untuk melompat dan sayap digunakan untuk terbang. Nomor 2, nama hewan cacing. Nama organ gerak otot tubuh. Fungsinya, fungsi utama otot tubuh pada cacing adalah untuk bergerak dan berpindah tempat dengan cara melata. Nomor 3, nama hewan ubur-ubur. Nama organ gerak tentakel. Fungsinya, fungsi utama tentakel pada ubur-ubur yaitu untuk pergerakan naik dan turun di dalam air. Selanjutnya ayo berdiskusi halaman 44. Ceritakan gambar yang telah kamu buat di hadapan guru dan teman-temanmu satu kelasmu. Mintalah pendapat atau masukan dari guru dan teman-temanmu. Catatlah pendapat atau masukan tersebut pada kolom berikut. Mari bersama-sama kita mengisi kolom halaman 44. Pendapat atau masukan guru: siput menghasilkan lendir yang membantu pergerakan siput dan menjaga kelembaban tubuh. Sedangkan pendapat atau masukan teman: siput memiliki tentakel sebagai alat pendeteksi atau alat raba bekicot dalam mencari makanan. Selanjutnya silahkan adik-adik membaca sebuah bacaan yang berjudul Siput Bukanlah Hewan Lemah, halaman 44 sampai halaman 45.
Kemudian pada halaman 46 kita akan menentukan ide pokok dan kalimat pengembang dari bacaan tersebut. Berdasarkan bacaan di atas, tentukan ide pokok dan kalimat pengembang masing-masing paragraf. Jawab. Paragraf 1. Ide pokok: siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Kalimat pengembangnya: bahkan karena geraknya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Paragraf 2. Ide pokok: sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kalimat pengembangnya: kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Paragraf ketiga. Ide pokoknya: siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kalimat pengembang: kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Paragraf keempat. Ide pokoknya: siput adalah sang pengembara yang mandiri. Kalimat pengembangnya: meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Paragraf kelima. Ide pokok: siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dan juga dalam mempertahankan diri dari serangan predator. Kalimat pengembangnya: meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meski terik panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindung oleh cangkang yang keras. Berikutnya pada halaman 49. Nah, sekarang coba buatlah gambar ilustrasi mengenai cerita siput bukanlah hewan lemah. Kamu bisa memilih salah satu corak gambar di atas dan berikut adalah contoh gambarnya. Adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, silakan adik-adik untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.